Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang hebat, salam jumpa kembali melalui video pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pokok kita kali ini adalah tentang teks prosedur. Sebelumnya, mari kita baca tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah belajar melalui video ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak sajian materi pada bagian video berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang seringkali merasa bingung ketika akan melakukan atau membuat sesuatu. Bagaimana caranya ya? Seringkali terpikir seperti itu. Umumnya, orang mencari tahu beragam informasi di internet karena beragam artikel bisa dengan mudah diakses dalam hitungan detik. Selain itu, informasi juga bisa diperoleh dengan membaca buku, koran, atau majalah. Nah, secara spesifik, ada satu jenis artikel atau teks yang berisi cara, langkah-langkah, atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika akan mencapai suatu tujuan. Teks jenis ini dikenal dengan nama teks prosedur. Teks prosedur bertujuan atau berfungsi agar dapat membantu pembaca atau juga pendengar memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat sehingga tujuan yang diharapkan oleh pembaca bisa tercapai. Agar tujuan teks dapat tercapai, maka teks prosedur yang baik harus memenuhi kriteria sesuai dengan ciri-ciri berikut ini. 1. Tujuan yang akan dicapai jelas. Misalnya, untuk menginformasikan cara membuat EKTP, cara memasak, kiat atau tips untuk melakukan sesuatu, dan lain-lain. 2. Terdapat deskripsi alat dan bahan yang diperlukan jika prosedur tersebut tentang cara membuat sesuatu. Jadi, tidak setiap teks prosedur terdapat deskripsi alat dan bahan. Hal ini tergantung pada tujuan teks tersebut. 3. Terdapat cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah harus disampaikan secara jelas dan runtut agar tujuan bisa tercapai. 4. Penjelasan detail, objektif, aktual, dan akurat. Detail artinya disampaikan secara rinci, misal pada ukuran alat dan bahan yang diperlukan. Objektif artinya tidak direkayasa atau apa adanya. Aktual artinya informasi yang disampaikan adalah informasi yang terbaru. Akurat artinya tepat atau benar. Jadi, prosedur yang disampaikan kalau dilakukan oleh pembaca, maka pembaca tersebut akan berhasil mencapai tujuannya. Nah, dengan demikian kalian telah mengerti tentang pengertian, fungsi, dan ciri-ciri teks prosedur. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan langsung ke guru atau diskusikan dengan teman sekelas. Berikutnya, marilah kita simak bersama-sama sebuah contoh teks prosedur yang berjudul Membuat Pizza Tanpa Oven. Contoh teks prosedur. Membuat pizza tanpa oven. Pizza merupakan santapan khas Italia yang sangat terkenal di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Umumnya, pembuatan pizza dilaksanakan dengan metode meletakkan bahan-bahan di atas roti bundar pipih, lalu dipanggang di dalam oven hingga matang. Nah, pertanyaannya, andai kalian tidak memiliki oven, bisakah kalian membuat pizza sendiri tanpa oven di rumah, tetapi dengan rasa yang tidak kalah dengan di restoran? Silakan perhatikan langkah-langkah dan bahan-bahan yang digunakan berikut ini. Material atau bahan roti, setengah kilogram tepung terigu protein sedang, 5 gram vermipan, 3 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, dan 250 ml air.
Bahan topping yang digunakan adalah keju mozzarella, saus tomat atau saus cabai, bawang bombay iris halus, dan topping kesayangan kalian bisa bakso, sosis, ayam suwir, ikan tuna, daging asap, dan lain-lain. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama, campurkan tepung terigu, vermipan, gula pasir, garam, dan minyak sayur. 2. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan kalis. 3. Istirahatkan adonan di dalam wadah yang ditutup agar adonan elastis. 4. Tumis bawang bombay hingga harum. Tambahkan topping pilihan kalian dan saus tomat atau saus cabai sesuai selera. 5. Pipihkan adonan roti di atas teflon dan berilah topping sesuai selera kalian tadi. 6. Masaklah di atas api kecil dan tunggu hingga matang. Setelah matang, pizza siap disajikan dan dipotong-potong sesuai selera. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyimak contoh teks prosedur yang berjudul membuat pizza tanpa oven. Mudah-mudahan kalian semua semakin memahami konsep dasar teks prosedur. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur pada dasarnya ada 3 bagian utama, yaitu pernyataan umum atau tujuan, langkah-langkah atau petunjuk, dan penegasan ulang atau penutup. Bagian pernyataan umum atau tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks yang berjudul membuat pizza tanpa oven, pernyataan umumnya berupa paragraf yang menjelaskan tentang gambaran umum tentang pizza, dan tujuan dalam teks tersebut yaitu untuk menjelaskan kepada pembaca tentang bagaimana cara membuat pizza tanpa oven. Berikutnya, bagian langkah-langkah merupakan perincian yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang akan dijelaskan. Langkah-langkah sebisa mungkin dibuat secara detail dan runtut sehingga memudahkan pembaca untuk mencapai tujuannya. Bagian penegasan ulang atau penutup biasanya berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Pertama, ada kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. 2. Kata-kata teknis. 3. Konjungsi dan partikel penjumlahan. 4. Pernyataan persuasif. 5. Deskripsi alat dan bahan. Kata kerja imperatif atau perintah biasanya dibentuk dengan menambahkan akhiran kan, i, atau partikel lah. Contoh pada teks ada kata tambahkan, masukkan, istirahatkan. Ini menunjukkan perintah atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Kata-kata teknis adalah kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contoh pada teks ada kata topping, adonan, kalis. Kata-kata tersebut lazim ditemukan pada teks yang menunjukkan tentang resep makanan. Konjungsi dan partikel penjumlahan. Contohnya ada kata dan, serta, lagi pula, selanjutnya, dan di samping itu. Contoh kalimatnya misalnya, bahan yang dibutuhkan adalah air dan gula. Dan di sini menunjukkan hubungan penambahan. Pernyataan persuasif adalah pernyataan yang isinya menyatakan suatu ajakan, bujukan, atau imbauan. Contoh kalimatnya, sebaiknya kalian mendengarkan nasihat yang diberikan oleh guru agar kalian memiliki karakter yang unggul. Ciri penanda persuasifnya ada pada kata sebaiknya. Deskripsi alat dan bahan menunjukkan gambaran tentang alat dan bahan yang dibutuhkan.
Bagian ini biasanya hanya ada pada teks prosedur yang menunjukkan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Jadi tidak semua teks prosedur memiliki bagian ini. Baiklah peserta didik yang hebat, kalau ingin menambah pengetahuan kalian tentang teks prosedur, kalian bisa membaca kembali buku teks BSE Bahasa Indonesia kelas 11 yang telah diberikan dari Kemendikbud. Nah, peserta didik yang hebat, dengan demikian, aspek pengetahuan tentang teks prosedur telah selesai kita pelajari bersama-sama. Jangan segan-segan untuk mengulang-ulang kembali materi yang telah dipelajari sehingga pemahaman kalian semakin kuat. Berikutnya, tiba saatnya kita mengasah aspek keterampilan, yaitu belajar bagaimana merancang dan mengembangkan teks prosedur. Silakan menyimak sajian materi pada bagian video yang berikutnya. Nah, peserta didik yang hebat, pada bagian ini kita akan belajar untuk merancang dan mengembangkan sebuah teks prosedur. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah menginventarisasi kegiatan. Pada tahap ini, coba kalian pikirkan apa saja kegiatan, aktivitas, tips, atau hal-hal yang bisa kalian lakukan yang nantinya bisa kalian susun menjadi sebuah teks prosedur. Langkah berikutnya adalah menentukan tema. Dari daftar inventarisasi kegiatan tadi, pilihlah satu kegiatan atau satu aktivitas atau satu kiat yang menurut kalian paling menarik dan paling kalian kuasai. Usahakan juga pilihlah tema yang aktual sehingga teks yang kalian buat nanti akan lebih bermanfaat buat pembaca dan lebih dibutuhkan. Langkah ketiga yang perlu kalian lakukan adalah membuat kerangka karangan. Dengan membuat kerangka karangan akan memudahkan kalian saat mengembangkan teks prosedur nantinya, karena kalian sudah memiliki acuan dasar sehingga penulisan teks prosedur akan lebih terarah. Pada tahap ini coba kalian pikirkan topik-topik apa saja sesuai dengan tema yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Selanjutnya, sistematiskan kerangka karangan yang sudah kalian buat sebelumnya. Ingat, sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks prosedur. Susunlah topik-topik yang sudah kalian buat sesuai dengan urut-urutan pada struktur teksnya. Ingat ya, yang pertama pada bagian pernyataan umum. Kemudian bagian kedua, bagian langkah-langkah kegiatannya. Dan bagian terakhir adalah bagian penegasan ulang. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Pada tahap ini, kalian perlu membaca berbagai sumber, artikel atau literatur baik dari koran, majalah, buku-buku, internet, atau melakukan wawancara kepada orang-orang yang lebih kompeten sebagai bahan pendukung tulisan kalian, sehingga tulisan kalian akan lebih berbobot. Tapi ingat, hindari plagiat ya. Usahakan selalu mencantumkan sumber yang kalian ambil. Langkah yang keenam adalah mengembangkan kerangka karangan sehingga menjadi sebuah teks prosedur yang jelas dan lengkap. Jadi berdasarkan kerangka yang sudah kalian susun sebelumnya dan didukung dengan wawasan yang sudah kalian dapatkan dalam tahap pengumpulan bahan, kalian sudah bisa menyusun sebuah teks prosedur yang jelas dan lengkap. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap penyuntingan. Pada bagian menyunting teks ini, kalian perlu membaca ulang kembali teks yang sudah kalian kembangkan sebelumnya. Periksalah bagian-bagian yang sudah kalian tuliskan. Misalnya ada pilihan kata atau ejaan yang belum sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, silahkan diperbaiki sehingga teks yang kalian susun menjadi teks yang berkualitas. Sampai di sini, selamat berkarya, terus semangat dalam belajar, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.